Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aprilia Sari dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trisakti. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang diampu oleh Bapak Dahlan MPD. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan faedah pendidikan bagi perkembangan manusia. Yang pertama ada pengertian pendidikan, perkembangan, dan manusia. Yang kedua ada hubungan manusia dengan pendidikan. Yang ketiga, fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Nah, di sini ada pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu ducere, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin, dan awalan berarti keluar. Jadi, pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Setiap pengalaman yang dimiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang. Dan selanjutnya ada perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau keterampilan individu dalam pola teratur dan terorganisasi serta berlangsung selama individu hidup. Sebagai hasil proses pematangan, peserta didik adalah anggota masyarakat yang belajar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki melalui jalur pendidikan. Perkembangan peserta didik merupakan pengkajian aspek-aspek perkembangan individu yang sedang menempuh pendidikan. Peserta didik memerlukan arahan dan bimbingan yang berkualitas. Yang selanjutnya ada manusia. Manusia atau orang, Homo sapiens dalam bahasa Latin berarti manusia yang tahu, adalah spesies primata dengan populasi yang terbesar, persebaran yang paling luas, dan dicirikan dengan kemampuan untuk berjalan di atas dua kaki, serta otak yang kompleks yang mampu membuat peralatan, budaya, dan bahasa yang unik. Kebanyakan manusia hidup dalam struktur sosial yang terdiri atas kelompok-kelompok tertentu yang pada gilirannya dapat bersaing atau membantu satu sama lain, mulai dari kelompok keluarga kecil dengan hubungan kekerabatan hingga kelompok politik yang besar atau negara. Interaksi sosial antar manusia membuat keberagaman nilai, norma, dan ritual di dalam masyarakat manusia. Keinginan manusia untuk tahu dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya memunculkan perkembangan dalam filsafat, ilmu, mitologi, dan agama. Dan selanjutnya ada hubungan manusia dengan pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Hal itu disebabkan karena pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia, di mana pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan memanusiakan manusia. Manusia sangat memerlukan pendidikan untuk kelangsungan hidup. Selanjutnya ada fungsi pendidikan bagi manusia. Ada fungsi sosialisasi, fungsi sekolah dalam bermasyarakat, fungsi pelestarian budaya masyarakat. Fungsi pendidikan adalah mengupayakan pengembangan potensi dasar yang dimiliki anak didik, memelihara, mengembangkan, serta meningkatkan budaya dan lingkungan, serta membantu manusia dalam mengoptimalkan hasil interaksi potensi yang dimilikinya dengan budaya yang berkembang sehingga tercipta kepribadian. Fungsi sosialisasi. Sekolah-sekolah menjanjikan
sopan terhadap orang tua, hormat dan patuh terhadap norma-norma yang berlaku. Lembaga-lembaga agama mengajarkan bagaimana penganutnya berbakti kepada Tuhannya berdasarkan tata cara tertentu. Sekolah mengembangkan tugas untuk melaksanakan upaya mengalihkan nilai-nilai budaya masyarakat dengan mengajarkan nilai-nilai yang menjadi way of life masyarakat dan bangsa. Untuk memenuhi fungsi dan tugasnya, sekolah menetapkan program dan kurikulum pendidikan serta metode dan tekniknya secara pedagogis agar proses transmisi nilai-nilai tersebut berjalan lancar dan lurus. Selanjutnya ada fungsi sekolah dalam masyarakat. Fungsi sekolah sebagai partner masyarakat akan dipengaruhi pula oleh sedikit banyaknya serta fungsional pindahnya pendaya gunaan sumber belajar di masyarakat. Kekayaan sumber belajar dalam masyarakat seperti adanya orang-orang sumber perpustakaan, museum, surat kabar, majalah, dan sebagainya dapat digunakan oleh seseorang dalam menunaikan fungsi pendidikan. Selanjutnya ada fungsi pelestarian budaya masyarakat. Sekolah di samping mempunyai tugas untuk mengenal budaya-budaya etnik yang beraneka ragam, juga harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang masih layak dipertahankan seperti bahasa daerah, kesenian daerah, budi pekerti, dan suatu upaya mendayagunakan sumber daya lokal bagi kepentingan sekolah dan sebagainya. Fungsi sekolah berkaitan dengan konversi nilai-nilai budaya daerah ini. Ada dua fungsi sekolah, yaitu yang pertama ada sekolah digunakan sebagai salah satu lembaga masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional masyarakat dari suatu masyarakat pada suatu daerah tertentu. Seumpama sekolah di Jawa Tengah digunakan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Jawa Tengah, sekolah di Jawa Barat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Sunda, sekolah di Sumatera Barat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Minangkabau, dan sebagainya. Dan kedua sekolah mempunyai tugas untuk mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa dengan mempersatukan nilai-nilai yang beragam demi kepentingan. Mungkin itu saja yang dapat